Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selaku umat Islam selalu bersyukur sehingga kita bisa melaksanakan, mendirikan sholat jamaah Jumat sesuai ajaran Islam yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga Allah tetapkan, tercurahkan kepada junjungan kita, imam kita, tauladan terbaik kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beserta para keluarga, para sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kami panitia Masjid Al-Ibtisam mencoba pada tema khutbah kali ini membawakan sebuah tema merdeka dengan taat hanya kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, manusia yang merdeka sejatinya adalah mereka yang terbebas dari hawa nafsu yang bersifat duniawi, tetapi selalu bersemangat untuk kebahagiaan di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat. Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, Allah berkalam demikian, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, kata Allah. Yang maknanya seperti ini. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh, kata Allah, jannahlah yang penuh kenikmatan sebagai tempat tinggalnya. Masya Allah. Orang-orang yang terjajah adalah mereka yang selalu gemar dan senantiasa tidak mampu berjuang untuk mengontrol hawa nafsunya. Mereka selalu tidak mampu mengendalikan hawa nafsu yang akan menjadi budak nafsu syaitonia. Firman Allah di dalam Quran surat Al-Jathiyah
ayat 23 rupanya perlu kita perhatikan secara seksama. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadzakarun. Inilah peringatan Allah. Demikian peringatan Allah. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, Tuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertuhankan olehnya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan mampu memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya dia sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dari semua ini? Para hadirin yang dirahmati Allah, kita ambil beberapa contoh. Para koruptor adalah contoh dari sekian banyak manusia yang terjajah hati dan pikirannya, tidak mampu membebaskan diri dan tidak mampu memerdekakan diri. Mereka adalah sejatinya budak dari keserakahan, toma atau keserakahan. Para penjudi adalah contoh lain dari manusia yang tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak diperbudak oleh kecenderungan atau kecanduan. Tukang maksiat adalah contoh dari orang-orang yang tidak pernah merasakan betapa indahnya kebebasan di dalam dirinya. Mereka selalu terus-menerus terperangkap, terpenjara dalam dosa dan kesesatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, perang melawan musuh memang tugas yang sangat terasa berat. Tetapi ketahuilah bahwa perang melawan hawa nafsu adalah tugas yang lebih berat dan lebih sulit untuk dikendalikan karena melawan diri sendiri. Ada pepatah, dalamnya lautan bisa diukur, dangkalnya hati kita sulit diterka. Pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah, kata Nabi, yang mendapatkan ridho dari Allah, mampu menahan hawa nafsunya ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usini wa iyyakum bitaqwallah
haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah yang kami cintai, taat kepada Allah merupakan salah satu cara agar kita menjadi manusia yang merdeka dan bebas, karena Allah telah memberikan tuntunan di dalam Quran surat An-Nur ayat 53. Wa may yuti'illaha wa rasulah wa yahsallah wa yattaqhi faulaika humul faizun. Allah berfirman demikian, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut hanya kepada Allah serta bertakwa kepadanya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan dan kemuliaan. Allah memerintahkan agar kita selaku abdi negara, sebagai anggota warga negara yang baik, dituntun oleh firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun, kata Allah demikian. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan dan cara-cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim hanya karena supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu sejatinya sudah mengetahui. Allah juga memerintahkan agar kita tidak berlaku maksiat dan bermain judi, sebagaimana Allah memberikan tuntunan kepada kita yang mengaku sebagai umat Islam dan menjadi manusia ciptaan tersempurna karena diberikan kelebihan akal dan pikiran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini sebenarnya sudah sangat masyhur di kalangan umat Islam. Namun ada pepatah Jawa, enteng kecape tapi abot sanggane. Artinya demikian, wahai orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban atas nama berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan dan kemuliaan. Aturan-aturan yang Allah berikan kepada manusia sejatinya bukan untuk membebani kehidupan, tetapi justru dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah adalah untuk membebaskan kita dari segala bentuk penjajahan, nafsu dan bisikan syaitan. Dengan mengikuti petunjuk Allah, kita akan merasakan kebebasan yang sesungguhnya, merdeka dari belenggu hawa nafsu dan dosa. Para hadir yang dirahmati Allah, marilah kita selalu berjuang, berusaha dengan sekuat-kuat kita menjadi hamba yang merdeka dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk melawan hawa nafsu dan menjadi hamba yang selalu taat dan merdeka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Mari sejenak kita merebahkan diri memohon kepada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakarun. Fadhkurullahal adzima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum waladzikrullahi akbar. Aqimis shalah.